Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah malam hari ini kita bisa duduk kembali di tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia. Pertolongan Allah yang paling besar kepada orang beriman bukanlah ketika orang itu diberikan harta atau disembuhkan dari penyakitnya, tetapi ketika Allah mengeluarkan dia dari keburukan menuju kebaikan, dari kegelapan menuju cahaya. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah penolong orang-orang beriman. Dan Allah sebutkan pertolongannya, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Jadi nikmat yang besar dari Allah untuk kita semua ketika Allah selamatkan kita dari keburukan dan Allah membimbing kita untuk melakukan kebaikan. Semoga Allah senantiasa menolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Suap, ya. Laknat Allah dan Rasulnya kepada orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Jamaah rahimakumullah. Bahkan Nabi bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang disogok sama-sama di dalam neraka. Baik, sekarang kita masuk tema yang ke-46 dari kitab Dalilus Sa'ilin, membahas tentang mimpi. Nah, ini penting juga Bapak Ibu ya, karena setiap orang pasti bermimpi, baik anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang yang sudah tua pun masih bermimpi dalam tidurnya. Jamaah rahimakumullah, ya. Nah, mimpi ini dimasukkan dalam pembahasan kitab Dalilus Sa'ilin, ya. Karena dalam Al-Qur'anul Karim Allah SWT juga menyebut beberapa mimpi, ya. Nanti kita akan bahas mimpinya Nabi Yusuf. Kemudian kita akan bahas juga mimpinya dua teman Nabi Yusuf yang ditafsirkan atau yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Kemudian mimpinya raja yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Lalu mimpinya Nabi Ibrahim dan mimpinya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mimpi ini jangan dianggap hal yang biasa kemudian sesuatu yang tidak ada maknanya Bapak Ibu, ya. Mimpi itu jemaah rahimakumullah dalam keadaan-keadaan tertentu dia memiliki makna, ya. Baik. Dalam kitab ini mimpi disebut dengan dua istilah. Terkadang dia disebut dengan istilah ru'ya. Yang kedua, terkadang disebut dengan istilah hilm, ya. Satu akar kata dengan ihtilam. Jemaah rahimakumullah. Ihtilam itu seorang anak laki-laki yang mimpi basah, maka itu menandakan dia sudah
baligh. Nah, apa bedanya ru'yah dengan hilm? Jemaah rahimakumullah. Ru'yah, kata pengarang kitab ini, ibaratun amma yarahu an-naim minal asya'is salihah. Ru'ya ini istilah dari mimpi baik yang dilihat oleh orang yang tidur. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi kalau mimpi baik bahasa Arabnya apa? Ru'ya. Ya. Sedangkan al-hilmu, ya, hilm ibaratun amma yarahu an-naim minasyarri. Ya, istilah menggambarkan keburukan yang dilihat oleh orang yang sedang tidur. Jemaah rahimakumullah, berarti mimpi buruk. Nah, maka ulama mengatakan ihtilam, mimpi basah, disebut dengan istilah ihtilam karena itu termasuk mimpi buruk. Jemaah rahimakumullah. Ya, jadi kalau mimpi baik apa? Ru'ya. Kalau mimpi buruk hilm. Jemaah rahimakumullah. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu jazakumullah, dalam Islam ya, macam-macam mimpi itu ada 3. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, ar-ru'ya thalathun, mimpi ada 3 macam. Yang pertama hadithun nafsi, cerita jiwa, maksudnya adalah bunga tidur. Ya, sesuatu yang kita pikirkan saat kita terjaga, saat kita sadar, kemudian sesuatu itu terbawa dalam tidur kita, maka itu disebut dengan cerita jiwa. Misalnya sebelum tidur panjenengan membayangkan apa? Membayangkan uang atau membayangkan emas, Pak. Ya, emas 70 kilogram, jemaah rahimakumullah. Dibayangkan, akhirnya terbawa dalam tidur panjenengan, itu disebut dengan bunga tidur. Itu mimpi yang tidak ada maknanya, Bapak Ibu. Mimpi seperti itu tidak perlu dipedulikan, jemaah rahimakumullah, ya kan? Atau misalnya sebelum tidur panjenengan membayangkan air, maka ketika tidur panjenengan mimpi hujan, mimpi minum dan sebagainya. Itu mimpi hadithun nafsi, jemaah rahimakumullah. Nah, baik, ada sedikit cerita ya. Ada seorang murid datang kepada gurunya, "Guru, bagaimana caranya mimpi ketemu Nabi SAW? Mimpi melihat Nabi dalam tidur." Kemudian gurunya bilang, "Kamu sebelum tidur makan ikan asin yang banyak, tapi jangan minum," gitu kan. Makan ikan asin yang banyak tapi jangan minum. Nah, sudah dilaksanakan sama muridnya. Namanya juga santri-santri dulu kan. Kalau sekarang kan santri, Pak, banyak yang kritis, Pak, santri sekarang itu, Pak. Makanya barokahnya kurang. Karena gurunya dilawan. Kalau dulu itu banyak santri yang jadi ulama, jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Karena sami'na wa ta'na kepada guru. Sama gurunya disuruh makan ikan asin, dimakan. Enggak usah minum, kata gurunya. Subhanallah. Namanya makan ikan asin, Pak, enggak minum, hausnya mencekam, Bapak Ibu. Maka setelah itu dia tidur. Nah, kemudian paginya datang kepada gurunya, "Guru, saya sudah melaksanakan apa yang diperintahkan guru, tapi tadi malam saya tidak mimpi ketemu Nabi." Kata gurunya, "Kamu mimpi ketemu apa?" "Saya mimpi hujan lebat. Lalu saya minum dengan air hujan itu." Apa kata gurunya? "Begitulah, Nak. Kalau kamu membayangkan Nabi sebelum tidur, membayangkan bagaimana akhlak beliau, bagaimana ketaatan beliau, bagaimana keindahan beliau, ya, maka kamu akan melihat Nabi dalam tidurmu. Nah, berhubung yang kamu bayangkan sebelum tidur adalah air, maka kamu mimpi air, mimpi basah. Mimpi apa? Hujan, jemaah rahimakumullah." Baik. Itu namanya hadithun nafsi, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, takhwifus syaitan. Ada mimpi itu masuk dalam macam takhwifus syaitan.
mimpi karena ditakut-takuti oleh syaitan. Nah, ini biasanya mimpi buruk. Misalnya mimpi jenengan di penggal lehernya gitu kan, terus kepalanya menggelunding dikejar sama panjenengan. Itu mimpi buruk. Mimpi kebakaran, apalagi mimpi dikejar ular, mimpi dikejar harimau, ya kan? Ini mimpi buruk, jemaah rahimakumullah. Ini termasuk daripada takhwifus syayatin. Setan menakut-nakuti, ya. Atau panjenengan mimpi orang tua meninggal, mimpi anak meninggal, itu bagian daripada takhwifus syaitan, ya, supaya kita menjadi takut, ya, tidak semangat dalam hidup ini, jemaah Allah. Kemudian yang ketiga, busyra minallah. Ada mimpi yang masuk dalam kategori kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mimpi-mimpi baik. Mimpi baik yang jelas tidak hanya jelas mimpinya tapi juga jelas hitungannya, Bapak Ibu, seperti mimpinya Nabi Yusuf. Jelaskan hitungannya 11 bintang, bulan, matahari. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi itu biasanya busyra minallah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya jangan mimpi tawaf, itu kabar gembira dari Allah. Ya, mungkin setelah itu panjenengan akan dipanggil oleh Allah untuk haji atau umrah, Bapak Ibu, ya. Atau panjenengan mimpi apa? Mimpi berenang di lautan. Nah, itu kabar gembira karena air adalah gambaran daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Baik. Kemudian dalam kitab ini disebutkan adab-adab bermimpi. Jadi mimpi itu ada adabnya, Pak. Karena Islam ini agama yang tidak luput dari adab, Bapak Ibu. Baik. Kalau mimpi baik, adabnya apa? Adabnya ini, perhatikan, kalau kita mimpi baik, mimpi punya usaha yang besar, banyak cabangnya, misalnya. Mimpi naik jabatan atau macam-macam lah, mimpi yang baik, Bapak Ibu. Ya. Itu adabnya pertama, bangun dari tidur nyebut apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau mimpi nikah lagi itu mimpi baik atau buruk? Hah? Yang bilang baik istrinya ikut paling. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, diceritakan mimpi itu. Adabnya diceritakan. Istriku tadi malam aku mimpi indah sekali. Mimpi apa kata istrinya? Nah, itu sunnah diceritakan, ya. Kalau mimpi indah sunnah diceritakan. Kemudian jemaah rahimakumullah, selanjutnya Bapak Ibu, jangan ceritakan mimpi yang indah itu kepada orang yang dengki. Ya. Orang tidak suka kepada kita kalau kita cerita mimpi indah, malah ditafsirkan yang macam-macam sama dia. Ya, kita senang dengan mimpi itu, jadi nggak senang karena dia dengki kepada kita, ditafsirkan dengan penafsiran yang buruk, Bapak Ibu. Ya. Kemudian, jemaah rahimakumullah, kalau mimpi buruk, adab-adabnya ketika mimpi buruk, ya, falyattafil aw yanfuth an yasarihi thalathan. Ketika bangun dari tidur langsung meludah ke sebelah kiri 3 kali tanpa keluar air, ya. Ya. 3 kali sebelah kiri. Jangan dikeluarkan airnya. Ya. Bahaya, ada istrinya nanti, itu benar-benar mimpi buruk itu nanti. Ya. Kemudian yang kedua, baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah, 1 kali saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang ketiga, jangan diceritakan. Jangan diceritakan. Baik kepada istri atau kepada siapapun, jangan diceritakan. Kadang ada seorang istri ini tidak mampu menahan rasa takutnya, maka dia bagi rasa takut itu kepada suaminya. Ya, dia ceritakan kepada suaminya. Jangan diceritakan, ibu-ibu. Misalnya dengan mimpi apa? Mimpi giginya copot. Ya kan? Dalam penafsiran
Dan ini penafsiran yang umum Bapak Ibu. Kalau ada orang mimpi giginya copot, kan ada keluarga yang meninggal dunia kan, jemaah rahimakumullah. Ini disebutkan juga dalam penafsirannya para ulama. Nah, ini mimpi nggak usah diceritakan, jemaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat adabnya adalah at-tahawul, pindah posisi tidur. Ya, bukan balik bantal, tapi posisi tidurnya yang dirubah, jemaah rahimakumullah. Ya kan, kalau sebelumnya di samping kanan istri, nah, balik di samping kirinya Bapak Ibu, di samping kirinya istri, jemaah rahimakumullah. Ternyata tambah mimpi buruk. Atau kalau tidak bisa tidur lagi, disarankan oleh Nabi untuk sholat. Jadi bangun, ambilan wudhu, sholat, supaya rasa takut itu hilang, jemaah rahimakumullah. Nah, kata Nabi, apabila melakukan 4 perkara ini, maka mimpi yang buruk itu tidak akan membahayakan dia, jemaah rahimakumullah. Nah, ini sikap orang yang berilmu Bapak Ibu. Ya, orang itu kalau paham ilmunya, maka dia tahu bagaimana cara bersikap, jemaah rahimakumullah. Ya, tidak semua mimpi harus diceritakan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya jemaah rahimakumullah, ya, mengenai takwil mimpi, sebelum kita masuk ayat-ayat tentang mimpi, ya. Takwil mimpi Bapak Ibu, kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada takwil atau tafsir mimpi. Apalagi sampai browsing di Google. Mimpi dikejar ular, muncul AI. Jemaah rahimakumullah, dikejar ular macam-macam. Akhirnya apa? Panjenengan bersandar kepada mimpi, tidak bersandar kepada Allah. Ya, makanya orang itu tidak boleh menafsirkan mimpi dan mencari tahu tentang tafsir mimpi Bapak Ibu kalau dia tidak memiliki apa? Dasar-dasar ilmu yang kuat, jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi di antara adab orang itu menafsirkan mimpi, kata para ulama, dia harus punya ilmu yang kuat, kemudian mengenal istilah-istilah dalam Al-Qur'anul Karim, seperti misalnya dalam hadis disebut dunia itu ibarat perempuan, sehingga ketika orang mimpi perempuan itu berarti ada kaitannya dengan urusan dunia. Dalam Al-Qur'an ular itu disebut dengan sihir Bapak Ibu, karena ketika tongkat Nabi Musa alaihissalam dilempar berubah jadi ular, ya kan, memakan ular-ular sihirnya Fir'aun, jemaah rahimakumullah. Ya, berarti orang kalau mimpi ular itu ada kaitannya dengan sihir. Jadi orang yang menafsirkan mimpi itu harus tahu istilah-istilah seperti itu. Ya, tidak ngawur, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Nah, kemudian seorang yang diminta menafsirkan mimpi, dia harus berkata kepada orang yang meminta kepadanya, ya, berkata ini tanda kebaikan dari Allah. Walaupun mimpinya buruk, tapi tetap bilang ini tanda kebaikan dari Allah supaya dia tenang, Bapak Ibu. Misalnya saya mimpi tadi malam istri saya meninggal dunia. Bilang aja itu ya tanda kebaikan, istri Anda akan panjang umur. Nah, begitu misalnya. Atau istri Anda akan mendapatkan kesehatan, kesembuhan dari sakitnya. Nah, ini yang harus disampaikan, ya, supaya yang bersangkutan tidak merasa takut, jemaah rahimakumullah, ya. Jadi jangan main-main dengan takwil mimpi, ya Bapak Ibu. Ya, jangan bermain-main dengan takwil mimpi. Kemudian boleh nggak kita baca buku-buku tafsir mimpi? Nah, selama di situ tidak mengandung unsur kesyirikan, boleh. Tapi kita tidak boleh berpegang sepenuhnya kepada tafsir mimpi, jemaah rahimakumullah. Ya, napa? Ya, tidak boleh berpegang sepenuhnya kepada tafsir mimpi. Kalau di situ ada unsur kesyirikan tidak boleh, jemaah rahimakumullah. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ayat-ayat tentang mimpi. Pertama, surah Yusuf ayat 4 sampai 5. Ini tentang mimpinya Nabi Yusuf. Idz qala Yusufu li abihi, ketika itu Yusuf berkata kepada ayahnya. Siapa nama ayahnya? Nabi Yakub. Nabi Yusuf ini disebut oleh Nabi Al-Karim, Ibnul Karim,
Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nabi Yusuf ini orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Jadi Nabi Yusuf mulia, punya bapak Nabi mulia, Nabi Yakub punya kakek. Namanya siapa? Nabi Ishak. Punya buyut namanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu. Baik, jadi mulia bin mulia bin mulia bin mulia. Ya rahimakumullah. Ya. Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya menceritakan mimpinya. Ini masih anak-anak, Pak. Masih anak-anak. Ya kan, dengan polosnya dia datang kepada ayahnya menceritakan mimpi. Kenapa dia cerita kepada ayahnya? Kok tidak cerita kepada ibunya? Ya, jemaah rahimakumullah. Karena untuk urusan kebijaksanaan, ya, ayahlah yang lebih bijaksana daripada seorang ibu. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi kalau pengaduan anak itu ada tempatnya masing-masing. Kalau dia mengadu lapar, ngadulah kepada ibu. Ya kan, mengadu urusan-urusan yang lain, ya kan? Tapi kalau urusan kebijaksanaan, perencanaan, ya kan, apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang, mengadulah kepada ayah. Jazakumullah. Nah, Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku tercinta, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba." Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang. Nah, ini jelas Pak mimpinya, Pak. Hitungannya jelas. Jadi salah satu syarat mimpi itu bisa ditafsirkan dengan benar, Bapak Ibu, apabila hitungannya jelas. Tadi malam Ustadz saya lihat bintang, tapi nggak tahu berapa jumlahnya. Nah, itu biasanya susah ditafsirkan. Rahimakumullah. Ya. Melihat 11 bintang, wasyamsa melihat matahari. Wal qamar dan melihat bulan. Ngapain bintang, matahari dan bulan ini? Ra'aituhum li sajidin. Aku lihat mereka sujud kepadaku. Insyaallah. Pernah enggak mimpi seperti ini Pak Janan? Hah? Tidak pernah. Ya, alhamdulillah. Kalau pernah jangan-jangan jenengan nabi. Ra'aituhum li sajidin. Jadi mereka sujud kepadaku wahai ayahku. Jemaah rahimakumullah. Ini cerita seorang anak-anak kepada ayahnya. Kemudian 11 bintang yang dimaksud adalah saudara-saudaranya. Jadi anak-anaknya Nabi Yakub yang lain, Bapak Ibu. Jadi anak itu ibaratkan bintang. Ya, diibarat apa? Bintang, jemaahkumullah. Nah, bintang itu munculnya tidak bersamaan. Benar enggak? Ya, itu anak itu tidak bersamaan bakatnya, suksesnya Bapak Ibu. Kadang dari kecil udah kelihatan bahwa anak ini sudah mulai menunjukkan bakatnya. Kadang sudah umur 20 baru kelihatan. Kadang usia 30, 40 baru kelihatan. Ya, jemaahullah. Intinya setiap anak itu punya bakat, punya kelebihan, punya cahaya. Jemaahullah. Kemudian bintang, Bapak Ibu, mana yang lebih terang? Bintang dengan bulan dan matahari. Nah, bulan dan matahari kan? Ya, ini kata para ulama, anak itu sehebat apapun, dia tetap seperti bintang di hadapan matahari dan bulan. Artinya sehebat apapun dia tetap kecil di hadapan orang tuanya. Jemaah rahimakumullah. Ya, jangan mentang-mentang dia direktur kemudian dia meninggikan diri di hadapan orang tuanya. Makanya kata Nabi, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawah telapak tangan, telapak kaki. Artinya bahwa seorang anak untuk bisa mendapatkan surga melalui pintu orang tua, dia harus merendahkan diri di hadapan orang tuanya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian dalam ayat ini, bapak diibaratkan asyamsa, matahari, sedangkan ibu diibaratkan bulan. Bapak itu harus tegas sebagaimana cahaya matahari, menyengat. Kalau ada orang macam-macam kepada anaknya, kepada keluarganya, seorang bapak enggak boleh loyo, enggak boleh lemah, dia harus tegas menghadapi. Jemaah rahimakumullah.
Ya, seorang bapak harus bisa membuat keputusan. Jangan apa-apa terserah istriku, terserah istriku, terserah istriku. Seorang laki-laki punya keputusan, Pak. Jangan apa-apa, saya tak tanya istriku ya. Saya tak tanya istriku ya. Ini menandakan bahwa panjenengan takut sama istri. Baik. Kemudian yang kedua, al-qamar, bulan. Bulan ini diibaratkan siapa? Ibu. Nah, ibu, jangan diibaratkan bulan. Cahaya bulan itu sejuk, ya, teduh, indah dipandang. Begitulah seorang ibu. Seorang ibu harus begitu. Ya, seorang perempuan, seorang istri harus sejuk, indah, lembut, jamaah rahimakumullah kepada suaminya dan kepada anak-anaknya. Kemudian ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub alaihissalam, ya, maka Nabi Yakub menjawab apa? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Dalam ayat ini, Pak, Nabi Yakub tidak menjawab tafsir mimpi itu. Tapi Nabi Yakub sudah sadar bahwa itu adalah mimpi baik, bahwa suatu saat Nabi Yusuf akan berkuasa, semua orang tunduk kepadanya, bukan hanya orang lain, tapi saudaranya, bahkan ayah ibunya akan tunduk kepadanya. Ya. Tapi sama Nabi Yakub tidak diceritakan. Nabi Yakub hanya berpesan, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, maka mereka akan membuat tipu daya kepadamu. Artinya mereka akan berbuat jahat kepadamu. Subhanallah, ya. Nah, ini cerdasnya seorang ayah. Ya, ketika ada salah satu anaknya yang unggul, yang punya keunggulan, anaknya diminta untuk tidak menampakkan keunggulan itu di hadapan anak-anak yang lain, supaya anak-anak yang lain tidak iri, tidak dengki. Jamaah rahimakumullah. Ini juga dalil Bapak Ibu bahwa kedengkian itu banyak terjadi dari orang-orang terdekat, bukan orang jauh, Pak. Ya, yang dengki kepada Qabil, yang dengki kepada Habil adalah Qabil, Bapak Ibu. Jadi kebanyakan dengki, iri itu dari orang-orang di sekitar kita. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian innasyaitana insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Baik. Bisa saja setan menghasut saudara-saudaramu, kemudian dengki kepadamu. Ini dalil kata para ulama bahwa Nabi Yakub itu udah ngerasa bahwa saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu dengki kepada Nabi Yusuf. Ya, orang tua harus memahami sikap anak-anak, Pak. Jadi kita sebagai orang tua, kita harus paham nih, ya kan, sikap anak-anak kita, ya, karakter anak-anak kita, sehingga kita bisa mengatasi, ya, apabila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Jemaah rahimakumullah. Baik. Kemudian yang kedua, surah Yusuf ayat 36. Yusuf 36. Ini tentang mimpi dua pemuda yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf. Jadi Nabi yang pernah dipenjara Nabi Yusuf, Pak. Ya, dipenjara berapa tahun? 10 tahun, Bapak Ibu. Ya. Bukan korupsi. Jemaah rahimakumullah. Bukan korupsi, tapi difitnah berzina. Ya kan, supaya nama baik Ratu Mesir itu tidak rusak, maka Nabi Yusuf diasingkan dalam penjara. Jemaah rahimakumullah. Ya. Baik. Makanya ketika panjenengan tidak bersalah tapi dihukum, ingatlah kisah Nabi Yusuf. Ya, bagaimana beliau tidak bersalah apa-apa tapi dihukum dan masuk penjara selama 10 tahun, Pak. Bukan 10 hari, 10 tahun. Jemaah rahimakumullah, ya. Baik. Nah, waktu beliau masuk penjara, nah, itu barengan dengan dua pemuda, Bapak Ibu. Dua pemuda ini jemaah rahimakumullah dipenjarakan oleh Raja Mesir karena
mereka berbuat salah. Jadi dua orang ini saling tuduh menuduh, ya, kata yang si A kamu yang salah, si B kamu yang salah. Akhirnya dua-duanya dimasukkan penjara. Jemaah rahimakumullah. Kemudian di dalam penjara dua pemuda ini bermimpi. Nah, mimpinya diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dalam ayat ini. Inni arani a'siru khamra. Wahai Yusuf, aku bermimpi bahwa aku memeras khamra, anggur. Mimpi memeras anggur. Sedangkan yang satunya lagi bermimpi dan diceritakan mimpinya kepada Nabi Yusuf. Inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzah. Aku bermimpi. Jadi dua orang ini, Pak, sama-sama pelayan raja yang biasanya menyediakan makanan untuk raja. Jemaah rahimakumullah. Dan waktu itu Bapak Ibu, menjadi pelayan raja dalam urusan makanan ini pekerjaan yang sangat istimewa dan menjadi rebutan, karena mesti sisa makanan raja itu akan dimakan oleh dia. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Nah, akhirnya dua orang yang bertengkar, ya kan, saling fitnah dan sebagainya. Nah, kemudian masuk penjara. Yang satu mimpi memeras anggur, yang satunya mimpi ahmilu fawqa ra'si khubzan. Aku mimpi membawa roti di atas kepalaku. Ta'kulu tayru min, tapi roti itu dimakan oleh burung. Nah, roti itu dimakan oleh burung. Nabi ta'wili, ya kan? Nabi ta'wili. Tolong beritahu kami wahai Yusuf takwil daripada mimpi itu. Ya. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau ini termasuk orang yang baik. Nah, ini Pak, adab ketika kita bermimpi lalu kita ingin mencari tafsir daripada mimpi itu, bertanyalah kepada orang yang dikenal baik, dikenal bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan datang ke dukun. Ya, jemaah, tapi datang kepada orang yang dikenal soleh, baik, ngerti agama. Kemudian Nabi Yusuf menafsirkan, Bapak Ibu. Tafsirannya ada di ada di ayat 41. Ya sahibayis sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Wahai dua pemuda yang masuk penjara, salah satu di antara kalian akan kembali memberikan anggur kepada raja. Maksudnya akan kembali menjadi pelayan raja. Wa ammal akhar, adapun yang satunya lagi, fayuslabu, akan disalib. Fata'kulu tayru min ra'si. Lalu setelah dia disalib, mati di atas tempat salib, maka kepalanya akan dimakan oleh burung. Ya kan? Jadi di dalil bahwa yang memiliki apa? Takwil itu tidak hanya mimpi baik. Mimpi buruk pun juga ada takwilnya. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, sudah selesai. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Dua pemuda ini beriman kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu. Ya. Jadi yang tetap menjadi pelayan raja, ya, dia beriman. Yang mati disalib juga beriman kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Yusuf, qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu mukjizat Nabi Yusuf, Bapak Ibu. Diberikan kebijaksanaan dan ilmu oleh Allah untuk bisa menafsirkan mimpi. Subhanallah. Karena tafsir mimpi inilah beliau nantinya menjadi seorang Menteri Ketahanan Pangan, Pak. Menteri MBG. Baik. Selanjutnya mimpi yang ketiga, ayat yang ketiga, surah Yusuf ayat 43 dan 44. Ini tentang mimpi raja. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman. Saya langsung bacakan terjemahannya, Bapak. Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk. Tapi 7 ekor sapi yang gemuk itu ya'kuluhunna sab'un ijaf, dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus.
wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Beliau juga bermimpi 7 bulir gandum yang hijau dan bermimpi 7 bulir gandum yang kering. Alhamdulillah. Akhirnya raja mengumpulkan ahli sihir yang ada di istana kerajaan, lalu meminta mereka untuk mentafsirkan atau mentakwil mimpi tersebut. Kata raja, ya ayyuhal mala', wahai para tuan-tuan, para ahli sihir, aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Berikan fatwa kepadaku tentang mimpiku itu kalau kalian memang bisa menafsirkan mimpi. Kalau kalian hebat, beri kepadaku takwil daripada mimpiku itu. Tapi mereka tidak bisa, udah rapat, udah koordinasi Bapak Ibu, tapi mereka tidak menemukan jawabannya. Akhirnya mereka bikin jawaban akal-akalan. Kata mereka, adghatsu ahlam. Oh, itu mimpi kosong. Itu mimpi tidak ada maknanya. Tapi raja tidak percaya kepada mereka, jemaah rahimakumullah. Ya. Maka kemudian ada seorang pelayan raja yang tadinya dibebaskan menjadi pelayan raja kembali setelah dia bebas. Dia menceritakan kepada raja bahwa dia punya seorang teman di penjara yang bisa menafsirkan mimpi. Ya, jemaah rahimakumullah. Kemudian raja mengizinkan pelayan ini untuk memanggil temannya itu, dan temannya itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf pun menafsirkan bahwa 7 ekor sapi yang gemuk itu adalah 7 tahun masa subur negeri Mesir, dan 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk itu adalah 7 tahun berikutnya masa kekeringan paceklik di negeri Mesir. 7 bulir yang hijau itu tanda 7 tahun masa subur. 7 bulir yang kering itu tanda 7 tahun berikutnya masa kering. Jadi menanam apapun tidak akan tumbuh walaupun dikasih pupuk, dikasih air. Jemaah rahimakumullah. Nah, raja kemudian benar-benar srek dengan hasil takwil ini. Akhirnya Nabi Yusuf dibebaskan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian raja bertanya bagaimana mengatasi masa paceklik yang 7 tahun itu, 7 tahun berikutnya. Kalau 7 tahun pertama kan masa subur, kata Nabi Yusuf, ditanam dimanapun pasti akan tumbuh. Bahkan ditanam di depan rumah pasti akan tumbuh, kata Nabi Yusuf. Tapi 7 tahun berikutnya ditanam di tempat manapun, walaupun dianggap subur, dia tidak akan tumbuh. Subhanallah. Nah, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam ditanya oleh raja bagaimana mengatasi itu. Ya, kata Nabi Yusuf, ketika masa panen jangan boros-boros. Kemudian gandum itu jangan dipisahkan dari bulirnya dan tangkainya. Jemaah rahimakumullah. Dan seterusnya, dan itu masyhur Pak, ya kan ceritanya Bapak Ibu. Nah, ini dalil Pak bahwa dalam kehidupan ini ada masa paceklik, tapi juga ada masa panen Bapak Ibu. Ya, ada masa di mana krisis moneter, tapi ada masa berjaya. Jemaah rahimakumullah. Nah, untuk menghadapi masa-masa krisis itu seseorang harus saving. Jadi nggak salah kalau panjenengan nyimpen duit untuk masa pensiun, nggak salah, ya. Tapi jangan bergantung kepada itu. Bergantunglah kepada Allah. Tidak salah kalau jenengan punya penghasilan sebulan misalnya 10 juta, 1 juta disimpan, tidak diutik-utik. Selama panjenengan bekerja 1 juta disisihkan. Akhirnya setelah selesai masa pensiun usia 60 panjenengan ingin tidak bekerja lagi. Bapak Ibu, usia 60 ingin tidak bekerja lagi, ingin fokus ngaji, beribadah kepada Allah. Akhirnya selama kurang lebih misalnya 40 tahun setiap bulan jenengan saving 1 juta, tinggal dikalikan berapa itu Pak. Ini diperbolehkan sebagaimana mencontoh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi tawakal itu tidak hanya pasrah kepada Allah, tapi harus ada rencana usaha yang kita lakukan Bapak Ibu, ya. Baik, Nabi Yusuf tidak berkata untuk 7 tahun masa paceklik udahlah kita tawakal aja sama Allah. Enggak, Nabi Yusuf melakukan cara bagaimana masa paceklik itu rakyat masih bisa makan. Jemaah rahimakumullah. Baik, ya. Kemudian
Bapak Ibu, selanjutnya mimpi. Jadi kalau jenengan Pak mimpi 7 ekor sapi yang gemuk, ya, dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, itu berarti 7 tahun ke depan jenengan akan berjaya. Dan 7 tahun kemudiannya lagi panjenengan akan merosot, ya kan, akan susah. Nah, bersyukurlah kepada Allah kalau kita dikasih tanda-tanda oleh Allah dalam mimpi kita, ya, apa yang akan terjadi di dalam hidup kita ke depan, Bapak Ibu. Wallahu taala alam bissawab. Baik, untuk mimpi Nabi Ibrahim, kemudian mimpi Nabi Muhammad, ya, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Masih ada waktu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Ada? Kurang berapa menit insya-Allah, Pak? Kurang 4 menit ya. Baik, kita buka tanya jawab. Silakan Pak, pertanyaannya bebas. Jangan tanya tafsir mimpi ya. Silakan. Ya, langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Mimpi setelah sholat isya. Ah? Oh, enggak tidur, tapi merasa yang kiri kanannya itu kayak ada tanaman hijau, terus naik, dan alamnya itu tidak panas dan tidak mendung, kayak syahdu gitu. Kemudian saya bergandengan tangan dengan ibu saya, dan di situ ada jalan pertigaan. Itu belok ke kiri, dan di situ ada pintu gerbang yang besar gitu. Terus gandengan tangan sama saya itu dilepas. Kayak disuruh jalan sendiri, dan saya tuh bingung menoleh, oh ibu tega nggak saya gitu loh. Dan di pintu gerbang itu kayaknya ada penjaganya 2 apa? Di gerbang. Tinggi besar gitu, cuman nggak jelas wajahnya seperti apa. Nah, ibu saya tuh masuk ke situ sambil melihat saya. Nah, setelah itu saya tuh sadar nangis itu kok ibu tega ya. Setelah itu apa? Kenapa ibu kok tega nih, saya suruh jalan sendiri? Enggak, ibunya masih ada apa sudah? Nah, waktu itu ibu saya tuh dalam keadaan sakit parah. Nah, itu apa masuk kategori mimpi gitu loh Ustaz? Baik tapi ya. Tapi itu beberapa bulan kemudian ibu saya meninggal. Iya, itu mimpi. Itu mimpi dan itu isyarat dari Allah. Ya, bahwa itu jelas ya bahwa panjenengan akan ditinggal oleh ibu, dan panjenengan insya Allah panjang umur karena tidak dibawa masuk. Insya Allah panjang umur ya. Ya, insya Allah panjang umur. Nah, buktinya sudah tahun berapa ibunya meninggal? Tahun 98. Nah, insya Allah panjang umur jenengan. Itu termasuk mimpi ya, termasuk mimpi Bapak Ibu. Ya, termasuk mimpi. Karena ceritanya panjang tadi. Ceritanya panjang, itu mimpi, jelas mimpi itu ya.
Walaupun panjenengan tidak merasa mimpi. Kan kadang jemaah rahimakumullah ya, ada orang ketika ngantuk banget, capek gitu kan, keseliut, setelah itu pikirannya kemana-mana, ruhnya dibawa ke alam lain oleh Allah SWT. Itu ada, itu masuk dalam kategori mimpi ya. Dan mimpi yang datang antara maghrib dan isya, jemaah rahimakumullah, maghrib isya ya, itu kalau didahului sholat kemudian zikir kepada Allah SWT, itu petunjuk dari Allah. Jadi mimpi yang paling bagus Bapak Ibu waktunya ya. Jadi kalau jenengan mimpi pada waktu tersebut, itu kebanyakan mimpinya petunjuk dari Allah SWT adalah mimpi pada waktu sahur. Mimpi pada waktu sahur. Misal jenengan sholat tahajud, kemudian setelah itu tidur, mimpi itu biasanya petunjuk dari Allah SWT. Dan mimpi yang enggak karu-karuan, kata para ulama, itu mimpi ba'da isya dan mimpi tidur siang. Jadi mimpi ba'da isya, mimpi tidur siang, dalam tidur siang maksudnya. Ya kan? Mungkin tidur ba'da subuh atau tidur pada waktu duha. Jemaah rahimakumullah. Ya. Yang jelas kalau sebelum mimpi, sebelum tidur, panjenengan melakukan apa? Hal-hal yang baik, berwudu, berzikir, sholat ya. Lalu setelah itu bermimpi, insya Allah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Allah ta'ala alam. Ada lagi? Pas nggih? Karena sudah masuk waktu isya, mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.